Kalau datang ujuk-ujuk niatnya mau demo, menyampaikan aspirasi, ada pesan-pesanan yang kurang baik menurut kami, jangan lagi masuk ke Jakarta kepengennya cuman mau bagaimana itu Jakarta keganggu, dampaknya ke pemerintah. Nih gue kasih apa sama lu ya, lu jangan lu masa lu pikir ini Jakarta punya engkong lu. Ini milik semuanya. Ibu kota siapa aja yang boleh datang kemari silakan. Agak boleh lu orang-orang. Lu aja mau ngadu mamanya, ngapa sih lu? Lah ngapa lu ngeribet? Lu tuh ada urusan kepentingan politik busuk. Lu kalau gak ngejilat kagak makan gitu. Enggak semua orang Betawi gitu. Lu bikin malu lu orang Betawi. Agak ada sejarah yang namanya Pitung itu. Jadi pecundang. Pitung itu seorang pejuang. Bawa-bawa nama Pitung segala. Kagak ada sejarah yang begitu. Dia mau ngadu ke DPR, ya rumah Jeji juga sama. Malu. Terkhusus ya buat warga Pati yang mau datang ke Jakarta, silakan. Dari Sabang sampai Merauke boleh datang ke Jakarta. Kalau ada yang larang, oblak tanggung jawab. Ya, siapa yang mau larang? Nih, gue yang tanggung jawab. Silakan datang ke Jakarta, demo. Ya, ungkapkan aspirasi Anda semua. Nih buat lagi Pitung nih ya, dari gua nih. Yang orang Betawi bukan lu doang, Bang. Jadi jangan klaim-klaim sebagai orang Betawi ngelarang-larang orang untuk demo di DPR. Ya kan? DPR RI itu pusat, ada di Jakarta. Ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke punya hak untuk mendemo di DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakadamin Sada, putra asli Betawi dari buyut, nenek, bapak asli Betawi. Cuma memang nama saya tidak ada embel-embelnya si Pitung di belakang. Tapi insya Allah saya menjadi orang Betawi, Tulen, yang tinggal di Bekasi. Jadi saya berharap kepada saudara-saudara dari daerah yang ingin menyampaikan aspirasi ke Jakarta, ya dipersilakan saja. Dan sah-sah saja. Dan itu adalah hak semua warga negara dan dilindungi oleh undang-undang. Cuman saya mohon dijaga keamanan dan ketertibannya. Jadi tidak ada hak juga yang ngaku orang Betawi untuk menghalangi saudara-saudara kita untuk menyampaikan aspirasi ke ibu kota. Soal aksi rencana unjuk rasa pada 27 Agustus 2026 nanti yang sudah diwacanakan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang membawa bendera besar bernama Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, di mana saat ini salah satu koordinator aksi Teguh dan Botok telah tiba dan berposko di gedung DPR RI Senayan untuk membawa massa yang digadang-gadang berjumlah 500 orang. Rupanya sudah mendapat respon duluan, padahal aksinya belum terjadi. Sampai saat ini, sudah ada Bamus Betawi yang meminta masyarakat Pati enggak mengerahkan massa aksi ke Jakarta. Kemudian ada KAMMI yang secara gamblang menolak adanya aksi tersebut demi ketertiban umum. Ini menarik bagi saya, karena di aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa sebelumnya, sepertinya tidak sampai ada tokoh adat atau organisasi yang sampai ikut turun tangan berstatement di media jauh sebelum aksi itu dimulai. Padahal contohnya unjuk rasa oleh mahasiswa UI itu kan base-nya di Depok bukan di Jakarta. Jadi harusnya pernyataan Ketua Umum Bamus Betawi juga menyampaikan hal yang sama soal tanah Jakarta adalah tanah Betawi kepada para mahasiswa yang datang melakukan aksi.
Tapi anehnya, statement itu hanya disampaikan ke Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, seakan-akan kita sedang ingin dibenturkan antar masyarakat. Tapi sayangnya masyarakat enggak bodoh. Nah, saya coba melakukan profiling melalui metode OSINT, Open Source Intelligence, terkait kedua kelompok yang terkesan mengambil spotlight lebih dulu ini. Demi kepentingan masyarakat luas, kita akan telanjangi agenda mereka ini ke publik. Selebihnya biar publik yang menilai. 1. Badan Musyawarah Betawi, Bamus Betawi, pernah menobatkan Prabowo sebagai Bapak Perdamaian Dunia. Usut demi usut, ternyata ada lobby keras yang sedang mereka jalankan agar bisa menarik perhatian dari pemerintah pusat melalui UU DKJ, Daerah Khusus Jakarta, yang sudah sah. Dan di dalamnya ada pasal 31 yang mengatur soal kebudayaan Betawi. Ketua Umum Eki Pitung dan jajarannya gencar banget nempel ke pusat, bahkan sampai gandeng Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri buat bikin forum-forum grup diskusi. Target lobbynya spesifik, memastikan Bamus Betawi secara sah diangkat statusnya menjadi Dewan Adat atau lembaga adat resmi mitra pemerintah, sekaligus memperjelas turunnya dana abadi kebudayaan Betawi. Saking ngototnya pengen diakui secara politik, Ketua Umum Bamus Betawi dulu sempat bilang kalau Bamus Betawi setuju-tuju aja Gubernur DKJ ditunjuk presiden, asalkan Majelis Adat Bamus Betawi punya hak untuk ngasih rekomendasi nama calonnya ke presiden. 2. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KMMI. Tebak siapa orang yang pertama kali mendeklarasikan KMMI sekaligus menjadi ketua umum pertama KAMMI di tahun 98 pada saat reformasi, yaitu Fahri Hamzah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kalau ini sih nggak perlu kita bahas ya, soal keterlibatan KMI untuk mengambil peran dalam menolak rencana demo 27 Agustus nanti yang diprakarsai oleh saudara-saudara kita di Pati. Kita tinggal bilang aja, masuk Pak Eko. Kenapa MPB menjadi ancaman besar bagi pemerintah? Karena seperti yang kita tahu, berita di Pati kemarin, AMPB bahkan sampai berhasil menduduki gedung DPRD Pati dan mempermalukan para anggota DPRD dengan cara-cara mereka yang nyentrik. Dewannya disuruh duduk lesehan, sedangkan AMPB duduk di sofa. Apalagi ada sempat beredar foto-foto seperti salah satu massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu duduk di kursi sidang sambil mengangkat kaki di meja, tiduran di sofa pakai sendal jepit, dan bahkan ekstrimnya sebat di dalam ruangan yang dengan gaya santuy. Pola gerakan AMPB ini tidak terdeteksi adanya susupan demo titipan kepentingan dari elit, karena kawan-kawan di AMPB ini dengan cerdas menggunakan senjata mematikan masyarakat, HP dan media sosial. Seluruh rencana aksi, keberangkatan, donasi publik sampai tiba ke Jakarta, semuanya mereka publis secara transparan dan terbuka kepada publik. Bukan cuma di satu akun, tapi di berbagai akun media sosial dengan identitas orang yang berbeda-beda agar menghindari narasi buzzer. Sehingga Aliansi Masyarakat Pati Bersatu secara bargain positioning juga tidak bisa diserang melalui narasi antek-antek asing. Pola gerakan Aliansi Masyarakat Bersatu sangat khas dengan gambaran masyarakat yang sudah benar-benar resah terhadap pemerintah dan bergerak melawan seperti yang sudah terjadi pada reformasi tahun 98 dulu. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sangat memungkinkan bisa menjadi trigger utama bagi masyarakat lain, terutama kaum grassroots, untuk ikut bangkit dan melawan rejim saat ini. Apalagi salah satu massa dari AMPB sudah mengeluarkan narasi, jika pemerintah pusat tidak segera mengesahkan UU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor, maka bersiaplah akan dinepalkan. Jadi secara garis besar, di rejim saat ini ancaman pemerintah bukanlah mahasiswa seperti pada era reformasi dulu. Ada ancaman yang lebih kuat lagi, yaitu kekuatan grassroots dari masyarakat.
Dan pesan ini juga ditujukan kepada publik untuk adanya pencegahan ormas-ormas yang mengatasnamakan perwakilan dari masyarakat yang menggiring narasi kontra terhadap aksi. Jangan lupa bahwa kemarin Hasyim Jojo Hadikusumo adik Prabowo mengukuhkan 20 ormas baru dan saat ini beliau memegang kendali terhadap 103 ormas. Dalam naungan Forum Masyarakat Indonesia Cemas, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Jadi, kita harus lebih aware lagi terhadap peta persebaran pemerintah untuk berpura-pura menjadi rakyat melalui cara-cara company zaman dulu. Divide et impera. Jangan mau gampang diadu domba. Jangan mau dibenturkan antar masyarakat.